Yang kedua, pesan Nabi Muhammad, wa itrati wa ahla baiti. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, anak cucuku para habaib. Cintai para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya kalau bicara semacam ini, bukan saya sebagai ahlil bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlil bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ini kajian ilmu ya. Saya akan bacakan beberapa kitab walaupun secara singkat-singkat. Kalau tentang ceramahnya tadi itu, kalau tampilannya mirip sekali Habib Bahar tapi bukan Habib Bahar ya, pirang-pirang rambutnya, teriak-teriaknya ya sama, gondrongnya, sorbannya dan sebagainya. Nah, di situ ada dua hal yang paling krusial. Yang pertama, dia menggunakan hadis ini untuk mengagungkan Ahlul Bait, bahkan mengagungkan Habib. Yang kedua, dia secara tegas mengatakan bahwasanya tuan-tuan guru, kiai-kiai itu bukan Habib. Kenapa? Karena digolongkan, seharusnya mereka yang menyuarakan ini, bukan kami sebagai Habib. Ya, kalau misalnya kita atau dia menganggap kiai-kiai atau tuan guru itu juga ada yang Habib, kan tidak begitu ngomongnya ya. Berarti jelas ya, pokoknya selain mereka bukan Habib. Maka kami yang sebagai Habib atau sebagai Ahlul Bait tidak layak, seharusnya kalian. Tapi karena mungkin hasud, iri, tidak perlu dibicarakan itu ya. Ini anak muda ya. Anak muda bicaranya juga bukan ilmu, cuma prasangka-prasangka untuk apa. Saya justru tertarik bicara ilmunya. Perhatikan ketika dia bilang yang kedua, maksudnya itu adalah hadis sakolain ya. Hadis yang bicara tentang dua pegangan utama. Yang pertama kitabullah, yang kedua adalah itroti. Tapi orang ini bilangnya itroti wa ahla baiti. Ya, jadi dua peninggalan Nabi, kitabullah, itroti wa ahla baiti. Itu kalau kita ngerti bahasa Arab berarti tiga dong. Itro dan ahlu bait berarti dua hal. Kenapa? Karena menggunakan dan. Wow. Nah, baca hadisnya saja sudah nambah-nambah huruf wow ya. Ya kalau kita nggak mudeng ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita mudeng kan aneh. Gampangnya begini. Kamu bilang kamu punya anak namanya Maman. Terus kamu bilang, anakku Maman pergi ke pasar. Itu kan satu orang, Pak. Berarti yang ke pasar itu satu orang. Anakku ya Maman. Beda kalau ngomong anakku dan Maman. Berarti dua orang yang ke pasar. Atau kalau ngomong anakku Maman dan Mukidi pergi ke pasar. Berarti dua orang. Tapi kalau ngomong anakku dan Maman dan Mukidi berarti tiga orang. Bicara hadis itu walaupun keturunannya ya harus tepat lah ya. Kemudian yang kedua. Ini kan ada dua versi hadis. Yang pertama sama, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, ada yang sunnati atau sunnatu Rasulillah, berarti hadis lah. Ada yang itroti. Dari 17 hadis yang itroti dan ahlu baiti itu, tidak ada yang menggunakan itroti wa ahlu baiti. Nabi itu kan cerdas, bahasanya itu nggak aneh gitu. Satu orang kok menggunakan bahasa wow kan begitu. Lalu bagaimana untuk menyatukan ini? Saya bawakan pendapat ulama yang paling ekstrim dulu, yang menolak salah satunya. Perhatikan ya, biar kamu tahu bahwa orang mengkritik, orang tidak setuju dengan pemahaman hadis, orang menyerang satu kelompok atau apa itu sudah biasa. Karena tidak luas khazanah keilmuannya jadi aneh gitu ya. Perhatikan, saya bacakan pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari kitabnya Ibnu Qudamah, Rawdatun Nadir. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi, la nusallimu annal murada bitsaqalaini al-Qur'anu wal itratu. Saya tidak terima kalau yang dimaksud dengan dua poin penting itu adalah Al-Qur'an dan Ahlu Bait. Wa innamal muradu, tetapi yang dimaksud hanyalah Al-Qur'anu was sunnatu, adalah Al-Qur'an dan sunnah. Kama fir riwayatil ukhra, sebagaimana di riwayat hadis yang lain, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Nah, itu ditolak oleh Ibnu Qudamah, itu mengatakan tidak bisa diartikan itu itroh. Tetapi yang benar adalah kitab dan sunnah.
Kemudian ada di situ lanjutannya, akhrajahu Malikun fil Muwatta, itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta. Wa inna ma khussa, ya. Dan hanya saja Nabi mengkhususkan sallallahu alaihi wasallam al-itrata bidzikri. Nabi menyebut itroh, ya, secara khusus. Apa maksudnya? Li'annahum akhbaru bihalihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlu bait itu atau itroh Nabi itu, keluarga Nabi itu orang yang paling faham bagaimana keadaan Nabi, bagaimana sabda Nabi, bagaimana tingkah laku Nabi, bagaimana kehidupan Nabi. Iya toh, kehidupan Nabi diranjang siapa yang tahu? Ya istrinya. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi mandi, yang detail tahu itu ya keluarga-keluarga dekatnya. Walaupun di satu sisi Nabi juga mengajarkan dalam bentuk sabdanya. Tetapi kalau ahwal, perilaku yang intens ya keluarga, maka itu sinergisnya. Itu berarti maksudnya ya sunnah Nabi. Kenapa? Karena ini bicara tentang patokan, bukan dicintai diagungkan, bukan, tapi dipegang, diikuti. Sekarang coba bayangkan kalau di sini diartikan semua Habib, lalu kita ikuti, kita pegang. Memangnya nggak ada Habib yang aneh-aneh? Habib yang aneh-aneh kan banyak, kan jadi lucu Islam kalau begitu. Ini yang paling ekstrim sudah. Ya. Nanti ada juga ya. Saya sampaikan secara seimbang. Ini yang paling ekstrim. Di sini ada indikasi menyatukan dua hal itu. Jangan diartikan itro itu hanya sebatas pokoknya kalau keturunan Nabi. Ini tidak menyebut keturunan, malah ahlu bait. Kalau indikasinya yang paling tahu ya berarti kan bukan orang sekarang. Orang sekarang kan ya walaupun darah Nabi atau enggak ya bagaimana bisa tahu keadaan Nabi kalau enggak ngaji? Mustahil. Memangnya darah itu terus ngasih tahu? Memangnya DNA itu apa atau keturunan itu terus ngasih tahu gitu kan? Enggak ngaji ya enggak bisa ya. Jadi maksudnya adalah ulama, kan begitu. Nanti ada yang memberi jembatan siapa yang dimaksud dengan itroh di situ ya. Ini yang pertama yang frontal menolak tapi masih memberikan pemaknaan. Kenapa Nabi menyebut itroh ya? Yaitu maksudnya ya karena mereka lebih paham tentang bagaimana hidup Nabi. Artinya apa? Ya memperkokoh bahwa ikutilah Al-Quran dan ikutilah cara hidup Nabi atau sunnah Nabi. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ini cuma menolak saja, tidak menjelaskan bagaimana maksudnya. Wa qala al-Amadi, berkata Imam Al-Amadi, la nusallimu annal murada bitsaqula ini al-kitabu wal itroh. Artinya kami tidak menerima kalau yang dimaksud dengan dua hal yang ditinggalkan Nabi untuk kita ikuti itu adalah kitab dan itroh, Al-Quran dan ahlu bait ya. Balil kitabu was sunnah. Tetapi yang kami terima atau kami sepakat bahwa yang ditinggalkan itu adalah kitab dan sunnah. Alama ruwiya annahu qala kitabullah wa sunnati. Berpegang kepada hadis yang diriwayatkan ya. Yang sudah saya bilang ada 12 hadis ya. Bahwasanya Nabi bersabda kitabullah wa sunnati. Kenapa dibaca kitabullah? Karena taraktuh ya. Jadi objeknya aku tinggalkan dua hal. Begitu ya. Ini dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam. Juz 1 halaman 308. Ini di poin yang sama dengan Ibnu Qudamah, cuma kita pakai Ibnu Qudamah penjelasannya ya. Ini jadi yang menolak itroh itu ya pakai juga yang ada penjelasannya. Maksudnya bukan hadisnya salah, bukan, tetapi maksudnya adalah kenapa menyebut itroh? Karena mereka orang yang paling faham dengan Rasulullah. Berarti yang ditinggalkan ya substansinya adalah ajaran Rasulullah berupa Al-Quran dan lelaku atau ajaran kehidupan Nabi, di mana itu paling diketahui oleh para keluarganya. Begitu. Kemudian ini saya bacakan yang jalan tengahnya ya. Qala Ibnu Hajar Al-Haythami, ini dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah ya. Juz 2 halaman 439. Wa fi riwayatin sahihatin, dan dalam riwayat yang sahih, inni tarikun fikum amroini. Ya, ini ada riwayat hadis yang sahih. Sesungguhnya aku meninggalkan dua hal di antara kalian atau kepada kalian. Lantadillu inni taba'tumuhuma. Tidak akan tersesat kalau kalian mengikuti keduanya. Jadi itu fi'il madhi ya. Ini taba'tumuhuma. Wahuma, dan kedua itu kitabullah wa ahlu baiti. Adalah Al-Quran dan ahlu baiti. Itroti ya. Jadi nggak ada wawunya lagi. Entah yang itroti ahlu baiti atau ahlu baiti itroti itu nggak pakai wawu. Karena itu satu hal. Kenapa satu hal? Karena di sini disebut 3, tetapi jumlahnya 2. Oh, berarti yang 2 itu 1. Begitu ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kitabullah wa sunnati. Satunya adalah kitabullah dan sunnati. Ya, dibacanya kitabullah wa sunnati. Kenapa? Karena menjadi taraktu, maf'ul bihnya ya. Wa hiya al-muradu minal ahadisi al-muqtasirati 'alal kitabi, li'anna sunnata mubayyinatun lahu, fa aghna dzikruhu an dzikriha. Maksudnya adalah hadis-hadis yang tidak terliput dalam Al-Quran. Begitu ya. Muqtasirah itu maksudnya yang terlewat. Artinya
ada hal-hal dalam Al-Quran yang tidak gamblang lalu dijelaskan oleh hadis. Kenapa begitu? Karena sejatinya hadis itu adalah menjelaskan isi Al-Quran. Maka tidak perlu sebetulnya menyebut Quran dan hadis, cukup Quran saja. Kenapa? Karena hadis itu ya penjelasan dari Al-Quran. Nah, cuma kenapa disebut? Karena ada kalanya hal-hal dalam Al-Quran itu tidak ada, adanya dalam hadis. Ada ya syariat-syariat yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran tapi dalilnya dalam hadis. Ada yang begitu ya. Itu maksudnya kenapa disebut dua-duanya begitu. Kemudian walhasilu, maka kesimpulannya annal hassah waqa'a 'ala tamassuki bil kitabi. Yang diperintahkan adalah ya, maksudnya dari al-hassu itu perintah terjadi kepada berpegang teguh atau berupa berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Jadi dari kesimpulan ini ya sama, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kemudian wabil ulama, ini dan kepada para ulama bihima, atas kitab dan sunnah itu min ahlil bait. Jadi jalan tengahnya pakai semua, kitab pakai, sunnah pakai. Kalaupun ahlu bait mau dimasukkan biar nggak merusak konsentrasinya, maka maksudnya mereka yang alim, faham dengan kitab, faham dengan sunnah. Jadi klop. Di satu sisi Rasul menyebut objeknya, ya, yaitu kitab dan sunnah. Satu sisi Rasul menyebut sepertinya personal, yaitu orang. Maksudnya apa? Orang yang tahu kitab dan sunnah. Karena kamu tidak bisa ikut kitab dan sunnah kecuali ikut ulama. Nah, ulama dari ahlu bait ataupun tidak ahlu bait. Di sini Ibnu Hajar menegaskan ahlu bait pun yang dimaksud adalah yang ulama. Kalau begitu kan sinkron. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin ada ya Habib yang tidak ngerti kitab, tidak ngerti sunnah, terus ceramah, ngajarin aneh-aneh, mau diikuti juga. Nanti kan bertentangan, katanya ikut Quran, ini kok nabinya, Habibnya ngajarin nggak sama. Ya ditolak kalau begitu. Kenapa? Karena bukan Anda sebagai personal diikuti. Kalau ikut pendapatnya Ibnu Qudamah, karena Anda dianggap akhbar, paling tahu. Kalau misalnya, loh bagaimana mungkin bisa paling tahu? Kalau ahlu bait zaman dulu iya, karena mereka hidup bersama Nabi. Ahlu bait sekarang kan karena dianggap dzurriyyah Nabi sebagai ahlu bait. Bagaimana mungkin mereka bisa paling tahu tentang Nabi? Jawab berikut ini ya. Dari Maula Ali Al-Qari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca waqala Maula Ali Al-Qari ya, dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, sarahnya Mishkatul Masabih ya. Ahlul bait ghaliban yakunu a'rafa bi sahibil baiti ya. Ini kenapa Rasul menyebut ahlu bait sebagai pedoman hidup ya. Karena yang disebut dengan ahlu bait normalnya atau biasanya itu adalah a'rafah bisahibi al-baiti, orang yang paling tahu tentang tuan rumahnya. Jadi kalau dalam satu keluarga, siapa yang paling tahu tentang bapaknya? Ya mesti anak-anaknya dan istrinya, karena bergaul setiap hari. Kira-kira begitu. Jadi anggota keluarga itu yang paling faham dengan keluarganya. Begitu ya. Wa ahwalihi, dan juga haliyahnya, tingkah lakunya ya. Kemudian fal muradu bihim, maka yang dimaksud dengan ahlu bait dalam hadis ini ahlul ilmi minhum, ya yang ahli ilmu saja dari mereka ya. Kemudian al muttaliuna, yang mempelajari. Kenapa saya bilang ini saja? Karena ini sudah Maula Ali Al-Qari ini memahami bahwa misalnya dzurriyyah Nabi yang sekarang dianggap ahlu bait. Prinsipnya ahlu bait itu kenapa diikuti? Karena mereka yang paling paham tentang Rasulullah. Nah, kalau sekarang bagaimana bisa mereka bisa paham tentang Rasulullah? Maka diberi batasan. Yang dimaksud dari mereka itu adalah yang ulama ya. Yang mempelajari bagaimana datuknya, bagaimana hadis-hadisnya, bagaimana akhlaknya. Al-muttali'una, yang memutolaah ya. Ala siratihi, atas bagaimana sejarah hidupnya, bagaimana tingkah laku Nabi dan sebagainya ya. Al-waqifuna ala tariqatihi, dan juga konsisten berada di jalannya. Jadi kalau ceramah itu santun, nggak suka kuar-kuar, teriak-teriak nyakitin orang, itu tuduh sana tuduh sini. Nggak begitu Nabi kalau ceramah ya. Al-arifuna, dan juga yang mengerti ya. Bihukmihi, tentang hukum-hukumnya. Wa hikmatihi, dan tentang hikmah-hikmahnya. Artinya ngerti syariat ya. Nggak ngerti fikih, belajar nggak tertib walaupun ada darah Nabi atau apa ya. Tidak lalu otomatis menjadi panutan, rusak nanti agama ini ya. Kalau panutan dianggap, kalau
penceramah atau pendakwah itu diutamakan keturunannya. Oh, ini keturunan Nabi ini. Padahal nggak ada ilmunya, terus ceramah aneh-aneh, ngerusak ya. Jadi kontras, dia ceramah isinya kok tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai kitab, tidak sesuai sunnah. Nggak apa-apa, kan ini juga patokan juga untuk kita ikuti. Ikut kitab, ikut turunan Nabi. Wah Pak, yang maksudnya itu turunan Nabi, itu turunan Nabi yang faham kitab dan sunnah. Artinya sama saja. Kamu ikut kitab dan sunnah sama dengan ikut ahlu bait. Kenapa? Karena ahlu bait yang dimaksud di situ adalah yang alim, yang memang mengajarkan ajaran Nabi. Al-waqifuna ala tariqatihi, ya. Al-arifuna bihukmihi wa hikmatihi. Tahu hukum-hukumnya, tariqahnya sama. Al-muttali'una ala sariratihi, ya. Ala siratihi, yang mempelajari secara mendalam bagaimana sejarah datuknya. Nah, itu ya. Jadi kan klop kalau begitu ya. Ikut kitab, ikut sunnah, ikut ulama. Baik ulama itu dari ahlu bait atau bukan. Asalkan sudah ulama berarti sudah sesuai dengan kitab dan sunnah. Walaupun bukan ahlu bait ya diikuti. Sebaliknya walaupun ahlu bait kalau tidak sesuai dengan kitab dan sunnah tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena patokan pertamanya kitab, patokan keduanya sunnah. Ketika sunnah pun lalu ada yang mengganti dengan ahlu bait, tidak boleh ahlu bait itu dalam posisi berlawanan dengan sunnah. Makanya ulama menjelaskan kenapa disebut ahlu bait, karena ahlu bait itu ahlul baiti a'rafu ghaliban bi sahibil baiti, atau akhbaru bi ahwalin nabi, dianggap lebih faham atau paling tahu tentang keadaan nabi. Keadaan nabi, ahwal nabi itu namanya sunnah. Ya, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Jadi begitu ya, kalau begitu sinkron. Makanya mengajar atau menjelaskan ilmu itu bukan soal keturunan, tapi soal kapasitas keilmuan. Allahumma hadina hada sabil.